Allah-Mu yang kudus, Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya kita semua luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya. Saya senantiasa selalu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita semua di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, di dalam berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, amin. Haleluya. Mari kita mau memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita mau teduhkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dan segala berkat-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau kami hari ini ada itu semua karena kasih anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Bapa, kami mau bawa hati kami, kami mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, berbau harum di hadapan-Mu, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau urapi kami dimanapun kami berada dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan kami rasakan hadirat-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian kita mau nyatakan kebesaran Tuhan, kita mau berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Saya undang Bapak Saudara bisa bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita buat Tuhan Allah kita. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dengan Tuhan kita mau selalu berjalan. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, yes Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama kita mau nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sama-sama lebih sungguh katakan, pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, yes Tuhan. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Sama-sama kita mau nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. Kita mau selalu berjalan bersama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hatimu kita mau nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah, oh,
Sama-sama kita mau nyatakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay, haleluya, selamanya. Sama-sama nyatakan, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bersama Tuhan selalu ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Saudara, saya persilakan Bapak Saudara bisa duduk kembali. Haleluya. Mari kita mau bawa sembah kita bagi Dia. Kita mau naikkan sembah kita bagi Tuhan kita. Haleluya, Dia Bapa yang setia bagi kita. Haleluya, Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes Tuhan, sungguh baik Bapa. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita mau nyatakan lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yes Bapa, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
kasih Bapa. Dalam segala keadaan kami, Kau tetap Allah yang setia. Kau Bapa yang setia yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Amin Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau Bapa yang setia Tuhan, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, Yesus Tuhan, menangis di bawah kakimu, Yesus Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sama-sama kita mau katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Oh, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua yang Kau sudah kerjakan atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua hal yang sudah Kau kerjakan atas hidup kami dan keluarga kami ya Bapa. Kami tahu pergumulan kami banyak, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan kami kekuatan, Kau selalu memberikan kami solusi, Kau selalu mengingatkan kami akan firman-firman-Mu Tuhan. Bila pada hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, bila firman-Mu Tuhan yang akan ditabur Tuhan hari ini Tuhan, akan membuat kami Tuhan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Bila firman-Mu yang ditabur Tuhan boleh menguatkan kami ya Tuhan. Firman yang ditabur hari ini Tuhan, boleh kami semakin hari semakin dikuatkan Tuhan akan firman-firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya Tuhan, biarlah Kau sendiri yang memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja atas setiap kami ya Bapa, membuat kami mengerti, membuat kami diingatkan terus-menerus Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Firman-Mu adalah solusi buat kami ya Tuhan. Terpujilah Kau Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami akan mulai ibadah hari ini. Saya akan membawakan firman Tuhan tentang benih firman. Judul khotbah hari ini adalah benih firman Tuhan yang hilang. Kita akan pelajari di dalam Lukas 8. Ya, sebelum saya memulai khotbah ini, saya akan bercerita tentang seringkali kita tanpa menyadari, ya, benih firman terus-menerus ditabur. Kita selalu mendengarkan firman-firman Tuhan, baik melalui khotbah-khotbah, ibadah-ibadah, maupun dari YouTube tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditabur berbagai macam cerita, ada yang berbicara tentang kasih, ada yang berbicara tentang kesembuhan dan sebagainya. Namun seringkali yang firman Tuhan yang ditabur itu hanya bertahan sebentar saja. Bahkan kalau kita bicara di dalam Lukas 8, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus sering berkeliling memberitakan firman Tuhan, tapi pada suatu ketika dia berhenti dan memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan bahwa seringkali kita melakukan hal ikut-ikut ibadah, kita ikut-ikut mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan tapi kita nggak mengerti apa itu firman Tuhan yang dimaksud. Dan bahkan bukan hanya tidak dimengerti, bahkan hanya diterima saja, kita setelah selesai ikuti ibadah, seringkali kita sudah lupa. Setengah jam dari kita mendengarkan firman Tuhan, ditanya khotbahnya tentang apa, kita sendiri sudah lupa, tidak bisa menjawab. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benih firman Tuhan yang hilang. Bagaimana sih kita mengetahui benih firman itu hilang atau tidak di dalam kehidupan kita? Kita akan mereview atau mengecek, kita akan introspeksi hidup kita. Apakah benih firman yang kita sering dengar, sering ditaburkan dalam hidup kita, tertanam atau hilang? Poin yang pertama untuk pengecekan adalah, apakah kita hidup dalam kekecewaan? Karena di dalam Tuhan tidak ada kekecewaan. Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh kecewa, manusia tidak berhak untuk kecewa. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Namun seringkali pada saat kondisi, situasi, karir kita tidak sesuai dengan doa kita, bisnis kita tidak sesuai dengan harapan kita, atau pekerjaan kita
tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita sudah rancangkan, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Bahkan seringkali kita melupakan tentang janji-janji Tuhan, yaitu di dalam firman Tuhan bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah mengatur, rancangan Tuhan selalu baik. Tapi kita melupakan segala sesuatunya dan kita kecewa. Yang kedua, untuk mengecek kita apakah benih firman Tuhan itu hilang dalam hidup kita, yaitu yang kedua adalah kita lebih percaya kepada logika, tidak kepada janji-janji firman Tuhan. Seringkali kita lebih percaya bahwa apa yang kita lihat, bukan apa yang firman Tuhan katakan. Seperti saat-saat ini, kita melihat bahwa situasi COVID ini sudah merebak, sudah merata, hampir seluruh daerah Indonesia terkena dampak dari COVID-19 ini. Bahkan bukan hanya beda kecamatan atau beda kelurahan, tapi bahkan sudah sampai ke rumah-rumah kita. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah terkena dampak dari COVID-19 ini. Ada yang sudah terkena sakit atau virusnya, atau sudah terkena dampaknya dari ekonominya, ataupun ada yang sudah sampai terpapar sampai perlu dirawat di rumah sakit. Pada saat di situ kita mengatakan bahwa kok perlindungan Tuhan nggak ada ya? Kok sepertinya kita ditinggalkan Tuhan? Kok sepertinya sulit untuk kita melewati pergumulan-pergumulan ini? Hal ini pernah terjadi kepada Maria dan Marta. Maria dan Marta berkata kepada, seandainya Tuhan Yesus datang lebih awal, maka Lazarus tidak akan mati. Mereka melihat apa yang terlihat di depan mata mereka, yaitu Lazarus mati. Demikian juga kita lebih percaya dengan misalnya bisnis-bisnis kita yang sudah terlihat, waduh seperti nggak ada harapan. Pekerjaan kita yang sudah di PHK, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi tentang hidup kita. Sakit penyakit yang kita sudah melihat, waduh gimana ya, sudah mulai hilang alat perasa kita, ya, sudah tidak berasa kita makan, sudah tidak bisa mencium, kita mulai pesimis, mulai kita merasakan bahwa ini sepertinya sudah akhir dari semuanya. Kita selalu pakai logika kita, sedangkan ikut Tuhan tidak boleh pakai logika. Ikut Tuhan tidak boleh melihat apa yang kita percaya, apa yang kita lihat. Tapi kita harus lebih mempercayai Tuhan daripada apa yang kita lihat. Karena itulah esensi dari ikut Tuhan adalah kita harus memiliki iman yang kuat. Jangan kita percaya dengan apa yang kita lihat. Jangan kita selalu memakai logika kita. Karena pada saat kita menggunakan logika kita, percaya dengan apa yang kita lihat, maka benih-benih firman yang sudah sempat tumbuh di dalam hidup kita akan hilang, akan mati. Karena yang dilihat, yang kita percaya adalah apa yang kita lihat. Yang ketiga, untuk kita mengetahui apakah benih firman itu hilang dalam hidup kita, yaitu hidup dalam ketakutan. Bagi Bapak Ibu yang hidup dalam ketakutan, baik takut akan masa depan, padahal sudah tertera di dalam firman Tuhan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah berjanji dengan firman-Nya, yaitu di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi. Namun dikarenakan firman itu hilang, benih-benih firman yang sudah pernah ditabur di dalam hidup kita, hilang begitu saja. Yang diingat adalah masa depan kita bagaimana. Kita nggak tahu lagi mesti bagaimana. Sepertinya tidak ada lagi masa depan. Jadi firman-firman yang sudah pernah masuk dalam hidup Bapak Ibu, hilang begitu saja. Takut akan masalah keuangan.
Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Allah kita kaya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati saat kita mau terus-menerus berusaha. Terus-menerus bekerja. Terus-menerus jangan patah semangat. Pasti akan ada berkat. Jadi Bapak Ibu yang takut akan masalah keuangan, hati-hati. Jangan-jangan benih firman Tuhan sudah mulai hilang di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah takut akan kesehatan. Saat-saat ini kita takut dengan kesehatan. Padahal Tuhan sendiri berkata bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan seperti demikian. Namun firman-firman yang sudah kita baca, firman-firman yang sudah kita dengar, seakan-akan sirna, seakan-akan hilang, seakan-akan sudah tidak ada lagi di dalam hidup kita, seakan-akan sudah tidak ada lagi di dalam pemikiran kita, sudah tidak ada lagi di dalam hati kita. Yang ada kita hanya ada ketakutan, ketakutan, dan ketakutan. Itu yang kita harus pelajari. Untuk kita diingatkan kembali, apakah benih firman Tuhan yang sudah lama ditabur di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak lagi mengingat akan benih-benih firman yang sudah ditabur dalam hidup kita. Seringkali hilang begitu saja. Seringkali semua yang ada di dalam pemikiran kita, di dalam hidup kita, adalah ketakutan dan ketakutan. Karena firman Tuhan, benih firman Tuhan, sudah tidak ada lagi di dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah mengapa benih firman Tuhan itu hilang. Nah, ini yang harus kita pelajari. Benih firman Tuhan itu bisa hilang dikarenakan dicuri oleh iblis, itu yang pertama. Mengapa sih iblis mau curi firman Tuhan? Yuk kita baca di dalam Lukas 8 ayat yang kelima. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggiran jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Apa arti perumpamaan yang Tuhan sampaikan? Yang jatuh di pinggiran jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Itu Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas 8 ayat 12. Iblis sangat mengetahui kalau firman Tuhan tinggal di dalam Bapak Ibu, di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka iblis tidak akan punya kesempatan untuk merebut kita daripada Allah. Damai sejahtera akan selalu ada dalam hidupmu, karena firman Tuhan tinggal dalam hidupmu. Tapi iblis tahu, pada saat kita hidup oleh firman Tuhan hidup di dalam kita, maka dia tidak punya kesempatan untuk mengambil kita, untuk menjauhkan kita daripada Allah. Karena iblis tahu bahwa betapa bahayanya kalau firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Maka iblis ambil firman itu. Dengan apa? Dengan menjauhkan kita daripada firman-firman itu. Membuat kita lupa akan firman-firman itu. Yuk kita introspeksi. Apakah kita setelah mendengarkan ibadah-ibadah online, setelah mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online, apakah ada yang diingat firman-firman itu? Apakah dihidupi firman-firman itu? Apakah dipraktekkan dalam hidup kita? Apakah dicatat dan terus-menerus dipraktekkan dalam hidup kita? Atau kita cuma mendengarkan saja, dan setelah itu kita nonton TV, pada siang hari, 2-3 jam berikutnya, ditanya, firman Tuhannya apa? Waduh, udah lupa. Itu yang sering terjadi. Anak-anak Tuhan lupa akan benih firman Tuhan yang sudah ditabur. Karena apa?
Karena iblis mengambilnya dari hidup Bapak Ibu. Mengapa benih firman dapat hilang? Yang kedua, karena benih firman itu tidak berakar. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering, karena tidak mendapatkan air. Arti perumpamaan ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Apakah Bapak Ibu termasuk dalam bagian ini? Yuk kita introspeksi. Mendengar, setelah mendengar, diingat, nggak lupa. Yang pertama tadi mendengar terus lupa. Yang kedua adalah setelah mendengar, mengingat. Gembira sekali, oh janji-janji Tuhan luar biasa ya. Tuhan adalah penyembuh, Tuhan adalah Allah yang memberkati, Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tuhan adalah Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan. Tapi begitu kita menghadapi pergumulan, semuanya hilang. Seperti kayak kita nonton film. Wah bagus ya filmnya, wah ini hebat ya. Begitu kita keluar, udah kita nggak percaya lagi tuh. Wah itu mah cuma bikin-bikinan komputer dan sebagainya. Pada saat kita melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi atas saudara-saudara kita, atau orang tua kita, ataupun orang lain. Oh itu kan terjadi pada orang lain. Oh itu kan terjadi kepada saudara saya, tidak terjadi pada saya. Tuhan memberkati, mana buktinya? Pada saat pergumulan itu terjadi di dalam hidupmu, himpitan-himpitan masalah yang terjadi dalam hidupmu, apakah masih ada firman Tuhan muncul dalam hidupmu, muncul dalam pikiranmu, muncul dalam hati kita, bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan adalah penyembuhku. Tuhan akan memberkatiku. Bahwa Tuhan selalu setia, tidak meninggalkan aku. Atau yang Bapak Ibu alami adalah, sudah, Tuhan gak ada, Tuhan sudah gak ada. Jangankan firman Tuhan yang hilang, kepercayaan kita pun sudah hilang. Iman kita sudah tidak ada. Itu yang terjadi belakangan ini. Pada saat pergumulan-pergumulan, silih berganti kita mengalami pergumulan silih berganti. Mulai hilang kepercayaan iman kita, firman dan sebagainya, hilang semuanya. Yang ketiga adalah, mengapa benih firman dapat hilang? Yang ketiga adalah, karena benih firman Tuhan tidak berdampak. Kok bisa? Ya, benih firman Tuhan kok bisa tidak berdampak? Kita baca dalam Lukas 8 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama menghimpitnya sampai mati. Arti perumpamaan ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah, yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Firman Tuhan pada saat ditabur, harusnya kita sudah bersihkan semua dosa-dosa kita. Semua pemikiran-pemikiran kita yang buruk. Semua sakit hati, kekecewaan, semuanya harus dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga tidak akan menghimpit benih firman Tuhan yang muncul atau tumbuh di dalam hidup kita. Karena pada saat firman Tuhan ditabur, namun hati kita belum dipulihkan,
hidup kita belum dipulihkan, pemikiran kita belum diperbaharui oleh Tuhan, maka benih firman Tuhan itu tidak akan berdampak dalam hidupmu. Maka benih firman Tuhan itu akan mati seiring dengan kekecewaan-kekecewaan hidupmu. Maka benih firman Tuhan juga akan mati, dihimpit oleh pemikiran-pemikiran kita yang negatif. Pemikiran-pemikiran kita yang lama. Bahwa Tuhan memberkati hanya kepada orang-orang tertentu saja, tidak kepadaku. Masih ada sakit hati yang terus-menerus ada di dalam hidup kita. Itu harus kita singkirkan. Supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan tumbuh dengan subur. Ada 3, saya ulangin supaya Bapak Ibu mengingatnya kembali. Mengapa benih firman dapat hilang? Yaitu dicuri oleh iblis. Iblis mau ambil alih semua firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita. Supaya jangan sampai kita makin hari makin dekat, makin hari makin hidup dalam firman. Makin hari kita makin mengerti apa yang harus kita lakukan. Sehingga semua dari kita diselamatkan. Dan iblis tidak suka itu. Maka iblis mencuri daripada kita. Sehingga begitu kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita lupa. 30 menit, 1 jam kemudian sudah lupa. Yang kedua adalah kita lebih percaya pada logika. Ya. Jadi supaya kita tidak lagi benih firman tidak berakar, yang kedua. Jadi pada saat firman Tuhan ditaburkan, kekagumannya itu sesaat saja. Tapi tidak hidup dalam hidup kita. Pada saat benar-benar ada pergumulan, kita sudah melupakannya semua. Yang ketiga yang tadi adalah firman Tuhan tidak berdampak. Karena masih ada hidup lama kita yang belum kita bersihkan. Kekecewaan-kekecewaan, sakit hati, dosa-dosa yang lama. Sehingga pada saat benih firman itu mau tumbuh, kita hidup dalam hidup manusia lama kita. Kekecewaan masih ada, jadi akhirnya menghimpit benih-benih firman yang tumbuh di dalam hidup kita. Bagaimana menjaga benih firman? Ini yang terpenting, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu begitu menerima firman Tuhan, baik melalui ibadah online, tidak masalah. Yang penting konsentrasi, fokus, dan benar-benar mempersiapkan ladang-ladangnya, tanah-tanahnya. Hidup kita dibersihkan, supaya benih firman yang ditabur tumbuh subur. Yang pertama adalah, sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pada saat saya membaca firman Tuhan, kata-katanya, siapa yang bertelinga mendengar, hendaklah dia mendengar. Ya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya pikir semua orang hampir memiliki telinga semua. Tapi kenapa itu menjadi konsentrasi? Ternyata benar. Ya, setelah saya gumuli, enggak semua orang punya telinga dipakai untuk mendengar. Artinya apa? Artinya firman Tuhan disampaikan pada saat ini. Bapak Ibu mendengar, tapi enggak konsentrasi, enggak fokus. Telinganya mendengar, oh iya saya dengar kok, saya dengar. Tapi enggak konsentrasi, enggak fokus. Enggak mendengarkan dengan teliti. Jadi akhirnya apa? Benih firmannya juga dicuri. Benih firmannya tadi enggak berakar. Benih firmannya tidak berdampak. Jadi diingatkan kembali di dalam Lukas 8 ayat ke-8. Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Ini penting Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dengan teliti, dengan baik-baik, dengan tekun. Supaya firman Tuhan yang ditaburkan, tumbuh subur di dalam hidupmu. Firman Tuhan yang ditaburkan,
boleh menguatkan kita, membuat kita makin hari makin beriman kepada Tuhan. Yang kedua adalah, yang jatuh ke tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yaitu di dalam Lukas 8 ayat yang ke-15. Bagaimana menjaga benih firman itu? Kita harus simpan, dan kita harus mengeluarkan buah dalam ketekunan-ketekunan. Artinya apa? Kita mempraktekannya Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tidak boleh disimpan, tidak dipraktekkan. Pada saat kita menghadapi pergumulan, pakai firman Tuhan itu. Baik dalam pergumulan kesehatan, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Setiap kali saya sakit, saya belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Arti jubah ini adalah kita menjamah hadirat Tuhan. Kita menjamah Tuhan sampai kita dekat. Pada saat wanita yang pendarahan itu untuk menjamah jubah Tuhan Yesus, itu butuh jarak yang sangat dekat untuk bisa menjamah. Demikian juga kita, pada saat kita memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan, kita harus dekat kepada Tuhan Yesus. Kita harus sampai bisa menjamah hatinya Tuhan Yesus. Jangan cuma, ya Tuhan saya berdoa, saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, Tuhan sembuhin. No. Bikin hubungan makin hari makin dekat kepada Tuhan Yesus. Makin hari makin dekat kepada Tuhan Yesus. Berdoa itu dengan intim. Praktekkan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mari kita praktekkan, Bapak Ibu yang sakit. Berdoa dan bilang sama Tuhan. Tuhan, aku akan menjamah hatimu Tuhan. Aku ingin dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pada saat dekat dengan Engkau Tuhan, ada kesembuhan yang mengalir dalam hidupku. Ada kesembuhan yang mengalir dalam tubuhku. Dan aku akan sembuh. Perkatakan firman Tuhan kembali. Pada saat Bapak Ibu sakit, saya memperkatakan juga, Tuhan ampuni aku, tahirkan aku. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, pada saat Tuhan menyembuhkan orang, dosamu sudah diampuni, dan berjalanlah. Maka orang itu diampuni, dan dia berjalan, lumpuh berjalan, Bapak Ibu. Luar biasa bukan? Praktekkan itu Tuhan, praktekkan itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu minta diberkati, praktekkan itu juga firman-firman Tuhan. Bilang bahwa Tuhan kita adalah Allah yang kaya, yang sanggup memberkati, yang sanggup mencurahkan berkat atas orang-orang yang dikasihinya. Baca terus firman Tuhan, perkatakan itu. Maka buah-buah firman Tuhan itu akan semakin hari semakin lebat. Semakin hari semakin lebat. Benih firman Tuhan yang ditabur akan tumbuh subur di dalam hidupmu. Akan tumbuh subur di dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita. Bisa menjawab semua pergumulan-pergumulan kita. Jangan pada saat pergumulan kita selalu bilang bahwa Tuhan gak ada, aduh gimana ya, mengeluh, kecewa. Itulah benih firman Tuhan yang hilang. Kita belajar hari ini Bapak Ibu untuk membuat benih firman Tuhan itu tumbuh di dalam kehidupan kita. Kita sudah mempelajari tentang benih firman Tuhan, tentang bagaimana menjaga benih firman Tuhan. Yang terakhir adalah apa manfaat benih firman Tuhan. Yang pertama adalah dengan benih firman Tuhan, kita mengenal Tuhan kita. Lewat firman, kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa kita membaca firman Tuhan. Kita bisa melewati firman-firman Tuhan itu kita baca, kita tahu bahwa Allah kita penyembuh. Kita bisa melihat dan kita membaca
Begitu banyak kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam firman Tuhan. Saya tidak akan bahas satu persatu karena begitu banyak kisah tentang kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua adalah Tuhan Yesus pembuat mujizat. Tuhan bisa menghentikan angin ribut yang bisa memutar atau membalikkan kapal. Tuhan Yesus juga memberkati dan banyak lagi firman-firman Tuhan. Begitu penting firman Tuhan ini. Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, kita jadi mengerti seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Apa aja sih yang Tuhan bisa lakukan? Apa aja sih yang Tuhan sudah lakukan? Angin ribut aja bisa dihentikan. Sampai murid-murid Tuhan Yesus berkata, siapa dia? Siapa dia? Kok sampai angin ribut bisa tunduk? Di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa siapa dia? Kok sampai iblis sendiri mengatakan anak Allah? Lewat firman Tuhan kita banyak sekali mengerti tentang siapa Tuhan. Khususnya Bapak Ibu yang saat ini mengalami pergumulan permasalahan. Yang butuh kekuatan akan firman Tuhan. Baca Bapak Ibu, baca dan makin baca. Apalagi Bapak Ibu yang sedang isoman. Punya banyak waktu baca untuk mengenal siapa Tuhan kita. Jangan kita berpikir bahwa kapan kita sembuh. Tuhan kita itu penyembuh Bapak Ibu. Jadi gak usah takut. Pada saat kita mau pergi kemana-mana kita takut. Tuhan kita itu pelindung Bapak Ibu. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Makanya saya senang sekali firman Tuhan judulnya adalah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Isinya apa? Tentang janji-janji Tuhan. Pada saat Tuhan berkata tentang janji-janji itu, firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang ditabur tidak pernah kembali kepada Tuhan. Karena itu sudah janji Tuhan. Pada saat Tuhan berjanji kepada Nuh tidak akan membuat air bah lagi. Itu adalah janji. Dan Tuhan tidak akan memberikan air bah kembali. Demikian juga janji Tuhan pada saat orang sakit dan percaya itu akan ada kesembuhan. Itu pun akan kita alami Bapak Ibu. Makanya penting sekali kita membaca firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan kita dikuatkan. Lewat firman Tuhan, kita mengerti siapa Tuhan. Lewat firman Tuhan, kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang menebus dosa kita. Gak usah lagi kita takut-takut dengan dosa-dosa lama kita. Kita percaya asal kita mengaku dengan jujur kepada Tuhan. Jangan hidup dalam terus-menerus, udah diampuni belum ya? Udah diampuni belum ya? Allah kita Allah yang mengampuni. Pada saat kita berbuat dosa, datang sama Tuhan dengan kesungguhan hati, minta ampun dan Tuhan sudah ampuni. Hiduplah menjadi orang-orang yang baru, manusia-manusia baru. Hidup dalam takut akan Tuhan. Bagaimana bisa tahu? Dari firman Tuhan. Makanya penting banget, jangan sampai benih firman Tuhan itu dicuri. Jangan sampai kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Poin yang kedua, apa manfaat benih firman Tuhan? Yaitu mengatasi khawatir dan problema hidup. Pada saat Bapak Ibu pegang benih firman Tuhan, firman Tuhan tumbuh dalam hidup kita. Firman Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Maka setiap pergumulan Bapak Ibu pasti ada solusinya. Pasti ada jawabannya. Pasti Tuhan memberkatinya. Pada saat kita sakit penyakit, di dalam firman Tuhan mengatakan dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Yaitu di dalam Mazmur 203 ayat yang ketiga. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah menyimpan firman Tuhan di dalam hidup kita, tidak pernah kita menghidupi pada saat kita sakit, apa yang Bapak Ibu ingat? Semua blank,
karena sudah dicuri oleh iblis. Semua lupa firman-firman Tuhan. Apa yang kita mau doakan? Tapi kalau Bapak Ibu menyimpan benih firman Tuhan itu, kita bisa berkata di dalam Mazmur 203 ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita hidupi firman Tuhan itu, bahwa Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Tuhan sudah angkat penyakit saya. Tuhan sudah memulihkan kesehatan saya dan aku sudah sembuh. Kita berkatakan firman-firman Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, Tuhan menyembuhkan orang buta, Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh dan sebagainya. Perkatakan itu dan segala sakit penyakitmu akan sembuh. Yang kedua, pada saat kita mengatasi kekhawatiran tentang ekonomi, kita baca kisah tentang Ishak, yaitu di dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. 100 kali lipat, bayangin Ibu, Bapak Ibu. Tuhan gak nanggung-nanggung, memberkatinya 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan luar biasanya, bahkan ayat yang ke-13 itu, bahkan kian lama, kian kaya, kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Imani Bapak Ibu, pada saat kita dalam pergumulan ekonomi, kita bicara, Ishak diberkati, saya akan diberkati. Katakan nama Bapak Ibu, sebutkan, saya akan diberkati Tuhan. Karena Ishak sudah diberkati Tuhan. Kian hari, kian kaya. Makin hari, makin kaya. Menjadi sangat kaya. Tapi jangan cuma doa terus Bapak Ibu. Harus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan, bisnis-bisnis dan sebagainya. Tapi doa harus tetap jalan. Ingat Bapak Ibu, benih firman jangan hilang. Benih firman juga memberikan ketenangan. Yaitu hanya dekat Allah saja, aku tenang. Jadi begitu banyak pentingnya firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah menguatkan orang lain dan menjadi berkat. Pada saat benih firman ada di dalam hidup kita, jangan cuma membuat kita mengenal Tuhan. Setelah mengenal Tuhan, yang berikutnya adalah yang kedua, mengatasi setiap pergumulan kita. Ya, jadi biar gampang Bapak Ibu saya praktekkan. Yang pertama adalah membuat kita mengenal Tuhan lewat firman-firman Tuhan. Setelah kita mengenal, yang kedua adalah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Setiap pergumulan, permasalahan hidup kita pakai firman Tuhan. Yang ketiga, setelah kita praktekkan, yang ketiga, kita harus jadi berkat lewat benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan harus dipraktekkan dengan memberkati orang lain. Memberkati lewat doa. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita harus praktekkan firman Tuhan. Kita mendoakan orang lain dan orang lain sembuh. Memberkati secara ekonomi. Setelah kita diberkati lewat firman-firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan lewat hidup kita dan hidup kita diberkati, kita juga harus memberkati orang lain. Karena percayalah, kita harus jadi berkat buat orang lain. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Karena apa? Kita harus belajar juga. Jangan hidup sendiri, tapi hidup juga harus memberkati orang lain. Karena percayalah Bapak Ibu, di luar sana, begitu banyak orang yang sedang menantikan pertolongan kita. Di luar sana, sedang banyak yang melihat mana firman Tuhan. Dipraktekkan enggak? Mana firman Tuhan? Kok enggak ada dampak? Kok orang-orang Kristen hidupnya eksklusif? Kok orang-orang Kristen hidupnya buat diri sendiri? Kok orang Kristen gak sibuk membantu orang lain? Justru harus
memberkati orang lain, mendoakan, memberikan berkat, memberikan pertolongan dan sebagainya. Jadi itulah dampaknya atau manfaat dari benih firman Tuhan. Begitu luar biasanya firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Karena saya percaya firman Tuhan hari ini membuat Bapak Ibu, termasuk saya, disadarkan kembali tentang begitu pentingnya benih firman Tuhan. Jangan sampai hilang. Jangan sampai dicuri oleh iblis. Jangan sampai tidak berakar. Jangan sampai mati dan tidak bertumbuh. Tapi harus ditaruh di dalam tanah-tanah yang subur supaya tumbuh. Karena begitu banyak manfaat-manfaatnya firman Tuhan ini. Untuk kita lebih mengerti akan Tuhan. Untuk kita praktekkan dalam hidup kita sehingga pergumulan hidup kita bisa ada solusinya lewat firman Tuhan. Dan juga menjadi berkat buat orang lain. Terus perkatakan firman Tuhan Bapak Ibu. Dengar, perkatakan, praktekkan, dan terus jadi berkat buat orang lain. Jangan sampai kita cuma berhenti di dengar, udah lupa. Dengar, ya, pakai dan praktekkan. Jadi setelah dengar diingat, ya, dengar diingat, dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, harus benar-benar kita bukan jadi beban buat orang lain. Orang-orang lihat, wih luar biasa ya. Hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Kita praktek terus, pada saat kita sakit kita berdoa. Pegang janji Tuhan. Orang-orang melihat, wih kita disembuhkan, kita diberkati, kita dilindungi, kita dijagai. Setelah orang-orang lain lihat kita mulai take action, praktekkan ke orang lain. Mendoakan orang lain, memberkati orang lain, memberikan penguatan kepada orang lain lewat firman. Dan banyak hal lagi yang bisa Bapak Ibu lakukan lewat firman Tuhan. Tapi kalau benih firman Tuhan ini baru dengar sudah lupa, baru dengar sudah lupa, baru dengar sudah menguap, tidak ingat apa-apa. Boro-boro kita mau memberkati orang lain. Kita sendiri sudah lupa. Kita sendiri tidak bisa praktek karena firman Tuhannya lupa. Itu yang Tuhan ingatkan pada hari ini. Percayalah bahwa firman Tuhan ini sangat powerful hari ini. Membuat kita disadarkan dan diingatkan kembali betapa pentingnya benih firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu luar biasa. Benih-benih firman-Mu yang ditaburkan hari ini membuat kami mengerti bahwa kita harus menjaga benih-benih firman Tuhan. Bukan hanya menjaganya, tapi menyiraminya dengan cara kita terus praktek dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang Tuhan sudah tabur, apa yang sudah kita baca, apa yang kita sudah dengar. Hendaklah apa yang kita dengar, apa yang kita mengerti, terus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang bertelinga hendaklah mendengar. Ya, biarlah kita juga bukan hanya mendengar, tapi terus mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bukan hanya mempraktekkan, tapi kita juga terus-menerus menjadi berkat buat orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat dan merasakan betapa luar biasanya firman Tuhan. Sehingga orang lain merasakan bahwa begitu luar biasanya Tuhan kita, Allah yang hebat, Allah yang menjagai, Allah yang melindungi, Allah yang memberkati, sehingga semua orang melihat bahwa firman Tuhan itu nyata, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu bukan teori, firman Tuhan itu adalah praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk praktek firman-Mu, untuk kami boleh terus-menerus menjadi berkat buat orang lain. Terpujilah Kau Allah yang hidup, haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dedi Suhandi yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan Bapak semakin dipakai luar biasa. Pengurapan yang baru senantiasa dicurahkan bagi Bapak Dedi Suhandi. Dan juga diberkati istri, anak-anak,
juga pekerjaan usaha semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin dipakai luar biasa dalam pelayanan, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik saudara-saudara, kita masih tetap ibadah online. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mesti semakin dekat dengan Tuhan. Kita jaga benih firman Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita. Kita jaga itu, ya, jangan sampai dicuri oleh si jahat. Sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Firman-Mu yang penuh kuasa telah memberkati kami semua. Kiranya Tuhan meteraikan di dalam setiap loh hati kami dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Dan kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang menyegarkan jiwa kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu itulah yang selalu menghibur, menguatkan kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna, sehingga kami menjadi terang, garam, dan berkat. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara, tengadakan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu, menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha, pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik, bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati studimu, pelayananmu, kesehatanmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.